warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azahra, NIM 19026010 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis informasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis dan apa itu informasi. Bisnis adalah kegiatan dari perorangan atau organisasi yang melengkapi aktivitas produksi, pembelian, penjualan dengan untuk mencapai sebuah keuntungan. Sedangkan informasi adalah data yang telah disusun atau telah diolah yang memberikan nilai bagi penerimanya. Jadi, bisnis informasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melengkapi aktivitas penjualan pembelian berupa produk informasi sebagai barang yang ditawarkan dalam memperoleh keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis informasi. 1. Berita. Yang kedua, informasi keuangan. Yang ketiga, riset pasar. Keempat, prospek perusahaan. Dan yang kelima, analisis ekonomi dan industri. Contoh dari bisnis informasi yaitu seperti koran atau berita online seperti detik.com atau kompas.com. Adapun faktor-faktor pendorong bisnis informasi yaitu pada umumnya pebisnis dan konsumen membutuhkan informasi sebagai format dalam yang nyaman untuk dibaca. Dan yang kedua, teknologi informasi dan internet yang mudah diakses sehingga dapat mempermudah untuk melakukan bisnis informasi. Keunggulan dari bisnis informasi adalah kita hanya menciptakan satu produk informasi, namun kita dapat menjualnya berkali-kali tanpa adanya tambahan dari usaha. Yang kedua, modal awal yang rendah, karena dalam bisnis informasi kita hanya membutuhkan satu perangkat komputer dan didistribusikan melalui internet secara gratis. Yang ketiga, baru membawa pelanggan baru. Yang keempat, hanya membutuhkan karyawan yang sedikit. Dan yang kelima, kita dapat memproduksi informasi dari rahasia atau teknik yang kita ketahui dan belum banyak diketahui oleh orang lain. Contoh bisnis informasi yang saya ambil itu perusahaan Kompas. Kompas adalah perusahaan berita yang menyajikan produk informasinya dapat berupa website atau media elektronik dan juga menyajikan produk informasi berupa media cetak seperti koran. Dalam pengumpulan informasi, Kompas melakukan pengumpulan data-data informasi yang banyak diminati oleh pembeli dan konsumen, sehingga apa yang mereka tawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kompas juga menjual informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Baiklah, selanjutnya mengelola bisnis informasi. Untuk memulai bisnis baru, kita memerlukan jasa, retail, distributor, konstruksi, transformasi, informasi, dan manufaktur. Dalam bisnis informasi ini, kita juga melakukan penyusunan bisnis plan yang berguna untuk menentukan tujuan dan arah, memperkirakan keuangan, dan merencanakan penjualan. Selanjutnya yaitu pengembangan produk informasi. Dalam pengembangan produk terbagi dua cara, yaitu technological push dan marketing push. Technological push adalah pengembangan produk yang berdasarkan kapabilitas atau kemampuan perusahaan yang menciptakan produk secara inovatif. Sedangkan marketing push adalah pengembangan suatu produk yang berdasarkan keinginan atau kebutuhan konsumen, yaitu pemasaran. Ada 4 bauran pemasaran, yaitu product, price, promotion, dan place. Produk itu rancangan dasar yang akan kita tawarkan kepada konsumen, baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, price, yaitu kita harus menentukan harga yang pas untuk produk kita ini. Jangan terlalu murah,
jangan terlalu mahal. Kita harus mempertimbangkan harga tersebut. Yang ketiga itu promotion. Promotion terbagi dua, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung, atau disebut juga dengan online. Secara langsung yaitu promosi yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi kita melakukan promosi langsung kepada konsumen. Yang kedua, secara online atau tidak langsung, yaitu kita dapat melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Yang keempat yaitu place. Kita harus memikirkan tempat yang strategis untuk produk kita atau tempat strategis dalam mendistribusikannya supaya kita memperoleh keuntungan. Baiklah, dalam bisnis informasi kita mengenal infopreneurship. Infopreneurship adalah orang yang menjual atau menawarkan produk informasi kepada konsumen. Infopreneurship ini dapat menggeluti profesi seperti penulis berita, penulis opini, penulis artikel yang dapat dikirim melalui media cetak ataupun elektronik. Infopreneurship ini juga dapat memperdagangkan hasil analisa tentang saham ataupun hasil analisa tentang sepak bola ataupun neraca perdagangan. Infopreneurship dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, mereka yang menciptakan produk informasi sendiri atau dari hasil analisa mereka sendiri. Yang kedua, produk informasi yang didapatkan dari pihak lain. Produk informasi ini terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk format atau media cetak. Yang kedua, dalam bentuk digital. Dalam bentuk media cetak dapat berupa buku, majalah, DVD dan seminar. Sedangkan dalam bentuk digital dapat berupa e-book, video online, dan dapat bentuk webinar. Baiklah, itulah video presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.